dengan koordinasi minggu yang lalu, kita ingin memantapkan hari ini sejauh mana persiapan Airshow 2015. Kami mohon maaf tadi dengan Pak Wakil karena di ruang sebelah kami menemukan rapat yang sifatnya spesifik, sehingga tergesa-gesa kami lari dan karena ada informasi Pak Batu dan kawan-kawan sudah hadir. Pak Wakil, intinya hari ini kesepakatan kami minggu yang lalu dengan Pak Irman yang setia terus mengingatkan saya, tentu dengan di sela-sela berbagai kegiatan Pak Wakil. Nanti hari Senin secara formal kami akan menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan. Prinsip kita adalah dari tahun ke tahun Airshow ini menjadi satu kebanggaan dan tentu kita ingin lebih baik. Walaupun di sana sini kita masih terkendala yang sifatnya non teknis. Namun demikian tentunya karena itu tadi komitmen kita ini adalah merupakan kebanggaan dari kita, tapi tidak ada pilihan, kita akan memaksimalkan seluruh jajaran potensi yang ada agar supaya Airshow ini juga menjadi kebanggaan kita semua. Karena keberadaan itu tentu berimbas terhadap pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan. Sehingga saya mendapat arahan dari Pak Wali dan juga Pak Wakil menyampaikan tidak ada pilihan, kita ingin mensukseskan seluruh berbagai kegiatan terutama yang Airshow. Nah oleh karena itu tentu sebelum nanti Pak Wakil mekanismenya adalah memberikan arahan, kami juga mohon kiranya dari pihak dan Danut untuk bisa menyampaikan. Karena walaupun saya secara fisik sudah mendapat laporan, tapi monggo dipersilakan agar supaya seluruh yang hadir SKPD terkait hari ini bisa mendengar langsung apa yang telah dan apa yang akan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun 2015 ini. Karena kita akan kaitkan juga ini semangatnya yang beririsan dengan HUT Kota Bandung yang terus kita sempurnakan. Dari sisi regulasi yang seperti disampaikan tadi, kami mohon maaf, tetapi tentu nanti ada pilihan-pilihan ke depan, satu mekanisme yang paling solid. Karena kalau kita melihat 4-5 tahun yang lalu, sistem regulasinya tidak selektif sekarang. Namun demikian prinsip-prinsip utama keamanan, kenyamanan, kemudian bagaimana kegiatan itu bisa sukses, tentu itu menjadi sebuah komitmen kita bersama. Oleh karena itu, sebelum Pak Wakil nanti menyampaikan arahan secara umum, saya mohon Pak Danut tentunya akan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya lah pada siang sore hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menindaklanjuti ataupun rapat lanjutan masalah Bandung Airshow. Pada prinsipnya Lanut Hussein dalam hal ini dari pihak TNI Angkatan Udara sudah siap sebagai tempat ataupun untuk penyelenggaraan nanti Bandung Airshow yang rencananya tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 di Lanut Hussein. Kaitan dengan itu mungkin dari saya sebagai Danut Hussein ada beberapa perhatian, diantaranya mungkin masalah evaluasi kejadian yang sebelumnya karena terjadi insiden. Jadi saya berharap apa yang akan dilaksanakan nanti harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan planning. Jadi tidak ada kegiatan yang di luar planning. Nanti dari pihak ini, dari pihak IPO ataupun penyelenggara mungkin bisa dipahami. Kemudian yang kedua, masalah kegiatan rapat berikutnya, saya memberi masukan untuk dari pihak PPKPT, karena dalam hal ini kan nanti ada pesawat dari sipil mungkin yang akan melakukan atraksi. Jadi dari pihak PPKPT dan Fasida Jawa Barat mungkin nanti bisa diundang untuk kegiatan berikutnya. Karena memang Pak Wali Kota waktu itu pernah bilang dengan kegiatan Bandung Airshow ini sekalian untuk pencanangan Bandung Kota Dirgantara.
Jadi bulan September mungkin nanti bandaranya yang diperlebar itu juga sudah jadi, kegiatan Bandung Air Show, ada juga pencanangan kota Dirgantara, yang mana waktu itu Pak Wali Kota sudah bilang bahwa akan memasang tugu pesawat. Kemudian sudah saya tindak lanjuti kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Pada saat kesempatan pertama bertemu, saya sudah bilang keinginan dari Pak Wali Kota untuk membuat tugu pesawat yang ada di Kota Bandung. Pada prinsipnya Bapak Kasol setuju, sangat setuju sekali. Hanya Bapak Kasol minta kalau bisa dipasang di Pasteur. Jadi gerbang Pasteur di mana situ dekat dengan Lanut Hussein, dekat dengan PT DI, di mana cikal bakal pesawat itu kan dari PT DI dulu, Nurtanio. Jadi keinginan Bapak Kasol seperti itu. Berikutnya masalah kegiatan hot air balon ya. Jadi saya setuju, sudah tadi Sop waktu itu bilang sama saya, kalau bisa tidak terbang, jadi dia nanti hanya statik saja di Hussein. Mengingat kita tidak tahu fenomena cuaca, kemudian nanti dia landingnya di mana kita juga tidak tahu. Kalau anginnya besar otomatis tidak bisa dikendalikan, nanti malah jadi repot. Jadi saya setuju statik saja, jadi pakai tali, nanti turun lagi, naik lagi, tidak masalah. Sementara dari saya itu mungkin Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda. Mungkin nanti dari lebih teknisnya ada tambahan dari Kadisop. Silakan. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Barangkali Pak Dirman atau dari El? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bu. Dan kami hormati Bapak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, Komandan Lanut Hussein, dan jajaran seluruh Pemkot yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah, persiapan Bandung Air Show saat ini sudah mulai kami laksanakan Pak, baik berkoordinasi dengan beberapa pihak, terutama adalah karena hotel baru ini didatangkan dari luar negeri. Jadi memang kita sudah melakukan koordinasi dalam hal survei lokasi dan lain-lainnya. Untuk kita waktu kami akan menyampaikan beberapa hal penting yang akan kami laksanakan dalam rangka Bandung Air Show. Kegiatan yang paling utama bahwa kegiatan Air Show ini memang kita laksanakan dalam rangka mengembangkan kedirgantaraan di Kota Bandung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan untuk kali ini memang satu hal yang sangat menarik bahwa kami akan melaksanakan kegiatan Bandung Air Show ini bersamaan dengan kegiatan Hot Air Balloon. Beberapa hal yang sangat menarik bahwa kegiatan Hot Air Balloon ini dapat dilaksanakan dari mulai pagi hari, sore hari, dan malam hari. Jadi memang yang sangat menarik adalah ini kita dalam hal mencapai target meningkatkan pariwisata di Kota Bandung dengan menampilkan hal yang berbeda, di mana kegiatan ini pilot yang hadir ini adalah mereka yang memang sudah profesional dan punya lisensi untuk menerbangkan atau melakukan kegiatan hot air balloon. Ya. Lokasinya di Pusat Negara. Kita laksanakan kegiatan pada tanggal 10 sampai 13 September dari mulai hari Kamis sampai dengan Minggu selama 4 hari. Di lokasi Lanut Hussein Negara kita laksanakan mulai dari jam 6.30 hingga jam 10 malam kecuali malam Jumat kita lebih cepatkan waktunya. Konsep kegiatan adalah memberikan edukasi, entertainment, dan kegiatan yang lebih menarik sehingga pengunjung baik itu dari mulai anak TK hingga masyarakat umum itu sudah bisa merasakan feel-nya, wow-nya, orang bilang tentang kegiatan Bandung Air Show ini, di mana kita akan memberikan pemahaman, kecintaan, dan kebanggaan akan alam budaya, potensi pariwisata, dan dunia dirgantaraan yang ada di Indonesia. Konsep kegiatan kita bagi menjadi air show, statis, dinamis, dan yang pasti ada kegiatan yang sangat menarik. Kita akan mengadakan kegiatan world record, yaitu kegiatan pembuatan pembuatan pesawat langsung Bali 1 yang akan kita masukkan dalam Guinness Book of Record dengan menggunakan botol bekas
konsepnya kegiatan ini adalah seperti ini Pak. Pesawat dari botol bekas, kita akan merakit pesawat dengan botol bekas. Sebuah miniatur yang kita akan buat adalah pesawat N219 yang akan dibuat dengan skala 1:1, jadi sesuai dengan aslinya Pak. Nah ini kita sudah berkoordinasi dengan direktorat ya, kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian Pak dalam hal ini. Kebetulan memang badan strategis mereka ada kedirgantaraan, direktorat kedirgantaraan yang memang PTDI ada di bawah mereka Pak. Jadi kita bisa berkoordinasi langsung dengan PTDI dan juga dengan direktorat tersebut. Ya, ini mungkin saya bisa kasih semacam ilustrasi Pak. Aqua pernah membuat iklan tentang membuat replika pesawat dari botol-botol Aqua. Kegiatan ini bertujuan adalah pertama yang pasti adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, anak kecil, bagaimana pesawat itu bisa dirancang. Mereka akan melihat dan yang pasti adalah lingkungan hidup Pak. Ini dalam hal tentunya adalah kita ajak mereka untuk mencintai dan bahwa barang-barang bekas itu bisa diolah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, menjadi sesuatu yang sangat atraktif. Salah satu yang memang jadi target kami adalah sponsornya adalah Aqua. Karena Aqua yang punya botol besarnya. Kita akan tawarkan ke beberapa calon sponsor, tapi memang yang utama adalah Aqua yang akan kita jadikan target sponsor. Ini adalah kurang lebih 1:1. N219 merupakan kebanggaan bangsa Indonesia Pak sebetulnya, karena akan merupakan produksi dari anak bangsa dan katanya komponennya sudah 70% Pak. Sekarang masih 40%, rencananya akan 70% dibuat oleh Indonesia. Jadi mengapa kita memerlukan kegiatan ini? Kita perlu kurang lebih 750 siswa di Bandung Pak untuk bisa berpartisipasi. Dalam hal ini adalah SMP, SMA atau sederajat yang memang mengerti atau bisa diajak berkreasi dan berkreatif. Nah ini kita tentu perlu sekali bantuan dari dinas pendidikan untuk menginformasikan atau menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk hadir pada kegiatan ini. Dan ini dalam rangka juga Pak menjadikan Bandung kota Dirgantara, karena bisa dipajang Pak, di mana mereka bisa bawa di mana-mana, di mall. Ini tentunya akan sangat menarik dan nanti akan dibuat konsep dalam teamwork, jadi ini juga mencegah tawuran, karena yang saya tahu Bandung itu nggak pernah ada tawuran Pak. Ya, jadi itu mungkin suatu hal yang sangat menjadi kebanggaan kita, dan tentunya awareness yang sangat kita cari adalah bahwa dengan menggunakan botol bekas tentunya kita menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan materi barang bekas. Nah rencananya juga ini ada spesifik untuk anak TK, SD Pak, itu kita ajak mereka merakit pesawat dari barang bekas juga, tapi mereka boleh melakukan apa saja, tapi bentuknya kecil sih. Jadi itu juga itu kita lombakan anak SD-nya. Nah, kita buat demikian. Jadi memang skalanya 1:1, panjangnya kurang lebih 21 meter, bentaran sayapnya 25,581, tingginya 8 meter. Tapi ini akan dibuat rangka per komponen yang tentunya bisa dibuat secara knockdown, bisa dibawa kemana-mana dan akan menjadi ikon sendiri bagi kota Bandung sebagai kota Dirgantara. Ya, pembuatannya kurang lebih 3 jam, tapi kita akan melakukan semacam uji coba sebelumnya bagaimana merakit ini agar pada saat pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari Guinness Book of Records. Ya. Ya. Jadi, nah yang sangat menarik dari kegiatan Bandung Air Show tidak pernah sepi dari pengunjung. Dari mulai awal hingga terakhir tahun 2012, pengunjung sangat antusias. Ini menunjukkan bahwa edukasi dari kegiatan ini sangat menarik buat masyarakat, di mana masyarakat bisa langsung menyaksikan, memegang, malah ada beberapa mungkin yang bisa langsung nanti join live juga ya, yang bisa dijelaskan oleh komandan.
Nah tentunya ini akan menjadi sesuatu yang menarik, mungkin juara 1 atau juara 2 kita bisa kasih free Pak, karena sekolahnya mereka bisa merasakan feel-nya naik pesawat tempur, misalnya seperti ini. Dan sebagai tambahan adalah kegiatan yang kita sampaikan hotel balloon. Ya. Pada malam hari kita akan mengadakan kegiatan Doll Night. Ini sangat menarik karena balonnya bisa berwarna-warni. Jadi rencananya kita akan bawa kurang lebih 5 balon, 2 dalam bentuk karakter binatang, 3-nya dalam bentuk balon standar. Dalam kegiatan Bandung Air Show kami juga akan menampilkan kegiatan statis show. Di sini ada kita menampilkan dunia pendidikan Pak. Jadi yang bagi mereka yang ingin tahu bagaimana menjadi pilot, bagaimana mau jadi pramugari, bagaimana mau jadi teknisi, akan kita tampilkan beberapa sekolah-sekolah terkait yang bisa memberikan edukasi bagaimana menjadi pilot. Dan ini ada simulator. Yang kita sedang pikirkan adalah membuat satu wahana tematik museum tentang dunia kedirgantaraan. Ini kita sedang berkoordinasi dengan Kementerian dan Pendidikan juga untuk membuat hal tersebut. Jadi rencananya ini kita akan juga mengajak beberapa instansi terkait, baik itu dari pesawat penerbangan, charter, swayasa, lalu juga akan kita tampilkan pesawat-pesawat aeromodeling, paramotor, dan flight yang bisa dilihat oleh para pengunjung pameran. Yang perlu kita banggakan juga SMK 12 pernah menampilkan di tahun 2012 ya. Nah ini juga akan kita tampilkan juga Pak. Ya. Dan kalau bisa diterbangkan nanti terbangkan. Ya. Atraksi dari Dynamic Show adalah tetap tadi safety-nya akan kita utamakan Pak. Jadi ada 5 hal yang perlu kita pakai adalah safety dan safety. Jadi hal tersebut akan menjadi hal yang utama dalam kegiatan ini, di mana atraksi kedirgantaraan yang ditampilkan adalah aeromodeling, terjun payung, para layang, para motor, ride, bentuknya dalam bentuk flypass dan lainnya. Gunakan roller Pak. Rencananya kurang lebih itu kita targetkan 150 stand Pak. Jadi kurang lebih kita pakai 20 kali 60 meter persegi 2 set Pak. Jadi totalnya ada sekitar 150 stand. Kenapa kita gunakan 2 ini untuk membedakan antara pameran potensi daerah dengan pameran kedirgantaraan Pak. Jadi zoningnya kita buat menarik sehingga pengunjung yang ingin berbelanja area terpisah, pengunjung yang ingin mendapatkan edukasi area juga terpisah. Jadi kita akan membuat zoning untuk kegiatan food pameran ini. Ini tentunya akan menarik karena kegiatan ini kan dalam rangka kegiatan food Kota Bandung Pak. Jadi pameran pembangunan potensi daerah, UKM, dan lainnya akan ditampilkan di kegiatan pameran Bandung Air Show ini. Jadi tentunya ini akan memberikan nilai tambah dari kegiatan Bandung Air Show karena area pameran kita kan luas. Jadi karena kita hanya punya time pada jam-jam tertentu. Nah, pada jam-jam lainnya kita mengirim masyarakat untuk menyaksikan pameran di drone di Rebels. Ini adalah contoh-contoh merchandise yang akan kita tampilkan pada Bandung Air Show. Jadi, nah, yang sangat menarik tentunya pengunjung ataupun peserta adalah bisa membeli langsung ataupun berkreasi dengan baju-baju nanti. Ya, kegiatan lainnya adalah kita rencananya akan membuat Bandung Air Photo Contest. Yang ini tentunya pertama kali di Bandung Air Show, di mana kegiatannya kita bagi menjadi kategori lomba umum, pelajar, dan smartphone. Jadi ini tentunya akan memberikan perbedaan. Kita bagi menjadi juara 1, juara 2, juara 3, dan pelaksanaannya kita laksanakan selama 4 hari. Dan yang menarik adalah bahwa pada kegiatan foto ini akan kita pamerkan juga di lokasi pameran nanti pada saat sebelum pengumuman pemenang. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa kami akan melakukan kegiatan entertainment karena ini tentunya sangat diperlukan juga dalam kegiatan Bandung Air Show, dan kami rencananya akan menjadikan kegiatan ini tidak hanya untuk menampilkan entertainment dari luar ibu kota, tapi juga kita akan membuat
konsepnya adalah 40% itu talentnya dari nasional, tapi juga ada juga yang kita konsepkan bahwa dalam rangka mengembangkan potensi daerah, 60%-nya adalah talent dari lokal. Ini adalah Glow in the Dark yang akan kita tampilkan pada kegiatan malam minggu nanti. Ini tentu sangat menarik. Sekarang kan lagi ramai color of run, Pak. Nah, sekarang kita buat Glow in the Dark dengan warna-warni, Pak. Nah, ini tentunya akan jadi sesuatu yang berbeda untuk Bandung Airshow dan pertama juga nih Pak di Bandung. Jadi kita mau ada wow-nya banyak nih Pak. Perlu, iya Pak. Dan perlu kami konfirmasikan, inbox sudah oke Pak, selama 4 hari akan tampil di Bandung Airshow. Jadi kalau nanti berkenan Pak, mungkin pada hari pertama bisa hadir lebih awal, biar bisa tampil inbox juga Pak, sebagai tamu atau host kita. Ini yang sangat menarik bahwa Bandung Airshow ini akan ada inbox selama 4 hari dan mulai dari jam 5:30 hingga jam 9 malam. Hingga jam 9 pagi, tapi artisnya masih bisa menghibur kita pada sore hari dan malam hari. Jadi itu yang sangat membantu kita dalam hal meramaikan kegiatan Bandung Airshow ini. Tanggalnya sudah belum? Tanggal sudah Pak, tanggal sesuai dengan acara kita, tanggal yang 10 sampai dengan 13 sudah oke. Sudah ada konfirmasi, rencananya kita akan menyipinkan mengenai artisnya itu hari Rabu depan Pak, tapi kita juga melihat jadwal di sini. Dan yang kami minta izin Pak, kan ada tamu-tamu undangan kami yang akan hadir pada kegiatan Bandung Airshow. Kita akan adakan kegiatan gala dinner berkenan dilaksanakan di Pendopo. Lalu ada entertainment nanti yang di daerah dan musik daerah. Ada kegiatan tersebut. Ya. Sasaran dari pengunjung kegiatan ini kita akan targetkan memang tidak hanya dari masyarakat Kota Bandung pada khususnya, tapi juga masyarakat secara umum Pak. Karena kami akan mengundang beberapa asosiasi melalui PB Pasi, asosiasi aeronautik dari negara-negara sahabat yang kita harapkan juga hadir pada kegiatan Bandung Airshow ini. Itu yang akan jadi perhatian kita juga nantinya. Bisa kita targetkan bahwa pengunjung adalah sejumlah 60 sampai 80 ribu orang yang akan hadir pada kegiatan Bandung Airshow 2015 nanti. Sponsor kami tidak hanya media-media lokal, tapi juga media nasional. Dan satu hal yang akan jadi fokus kami bahwa karena kita mengadakan kegiatan Guinness Book of Record ini, kan kita akan mengundang media-media dari luar juga untuk bisa hadir dan meliput kegiatan ini. Dan tentunya ini akan menjadi nilai wow tersendiri buat Bandung ya Pak. Kita harapkan ini menjadi target pariwisata baru karena ada kegiatan Bandung Airshow gitu. Itu yang akan menjadi tujuan kami. Jadi memang kegiatan yang pasti yang perlu kami sampaikan bahwa rencananya dalam kita ini kita memerlukan kegiatan launching. Jadi bila berkenan Pak Wali Kota atau jajarannya bisa hadir pada kegiatan launching, nanti mungkin bisa dikoordinasikan. Dalam hal ini memang ini untuk membantu kami mempromosikan kegiatan Bandung Airshow kepada terutama adalah karena kegiatan ini memerlukan dukungan dan partisipasi dari perusahaan-perusahaan pendukung kegiatan ini. Tentunya kegiatan launching ini sangat membantu kita untuk menginformasikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Kita juga sudah membuat rundown acara detail secara keseluruhan untuk 4 hari, tapi nanti mungkin ada sedikit perubahan berkaitan dengan kedatangan tim hotel dunia. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan secara keseluruhan Pak. Nanti bila ada pertanyaan silakan dipertanyakan, atau misalnya ada yang kurang jelas atau memang ada saran ataupun masukan, kami sangat butuhkan itu untuk kesuksesan dari Bandung Airshow ini. Satu hal yang pasti bahwa kegiatan Bandung Airshow ini dapat berjalan dengan kami sendiri Pak atau event organizer. Ini harus menjadi bagian secara utuh dari kegiatan Kota Bandung dan menjadikan Kota Bandung sebagai kota Nusantara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Melaksanakan perintah kita, Pak. Nah, tentu kita harus menetapkan tadi El telah menyampaikan kita ada pelaksanaan yang insya Allah tanggal 10 sampai 13 September.
Walaupun tadi semangat AirShow yang tahun ini adalah bagaimana tidak hanya dari sisi atraktif tetapi juga memberikan edukasi, dan kita sepakat terhadap itu, tapi nanti juga akan ada closing statement lah daripada Lanut yang punya hajat gitu kan, sebelum nanti terakhir ditutup oleh Pak Wakil ya. Namun demikian mari kita runtut, karena kalau tanggal 10 dan 13 saya pikir ini sudah sepakati, tinggal nanti rundown-nya aja ya Bu ya. Artinya pada Lanut Pak Wakil, tentu rapat-rapat ini tidak hanya hari ini gitu ya. Kita secara ini ada rapat-rapat teknis, karena secara kepanitiaan ini sudah paripurna, saya kira sudah memenuhi, dan saya kira sudah dikonsultasikan dengan Danlanut. Oleh karena itu nanti ada rapat-rapat yang sifatnya mendadak dan sebagainya. Saya pikir nanti yang dipimpin oleh Pak Irman atau setiap saat memerlukan forum seperti ini. Nah, kita berharap tentu sebelum tanggal 10 nanti kita ada rapat paripurna seperti ini, yang langsung dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Danlan dan bersama-sama. Namun demikian tentu kita harus mengawali dengan menetapkan bahwa secara konsep dari persoalan tentang yang tadi memberikan edukasi, saya kira hal yang bagus, karena bagaimana kreativitas ini juga harus menjadi ciri bahwa memang kekuatan Bandung menjadi kota ekonomi kreatif. Saya kira ini sependapat dengan Pak Wakil, dan kita akan dorong terus Bandung mempunyai citra rasa dan cita warna yang kandang dengan kreativitas tadi. Jadi kami mendukung berat itu. Hanya saja kita juga harus ada penegasan, karena sampai rapat-rapat terakhir saya juga memantau belum ada kesepakatan tentang tema. Ini tidak ada tema, masih 3. Bisa nggak ditampilkan? Nah, ini juga ada beberapa hal yang silakan aja nanti ditawarkan dan sebagainya. Walaupun kami kecenderungan bisa saja kita ini ada konsep smart city juga menjadi isu sentral. Bandung kekuatan basisnya di situ. Jadi bisa menggunakan yang 3 dan 2 yang lebih ini ya, kalau Gelora ya Gelora dan bisa saja nomor 1. Ini pilihan-pilihan yang nanti barangkali akan ditetapkan bersama-sama. Kalau forum ini ada kecenderungan plan 1, 2, dan 3, nanti kita sampaikan saja oleh panitia, oleh Pak Wali Kota, dan terus Pak Danlanut. Tetapi tema 1, 2, 3 ini sudah memenuhi ekspektasi apa yang menjadi ciri Bandung. Nah, jadi ada semangat, ada smart city, dan ada kreativitas. Nah, silakan, itu nggak terlalu spesifik, tetapi saya pikir dalam rapat nanti yang akan datang temanya sudah harus 1, Pak Irman. Nah, supaya biasanya kalau pada nanti menyampaikan, ya syukur-syukur kalau hari Selasa beliau sudah tema itu kan terlalu prinsip lah. Menurut saya dari 3 pilihan ini, karena 3-3-nya bagus kalau menurut saya, gitu kan. Ya bukan Isko yang menentukan forum ini kan Pak Wali Kota. Oleh karena itu maksud saya tidak terlalu prinsip itu. 3 tema itu sudah memenuhi koridor semangat Bandung gitu kan. Jadi keterwakilan. Oleh karena itu tetapkan saja nanti secara teknis, sehingga kalau ada keinginan pada Bandung ekspos ke bos di atas, ini sudah 1 tema ya Bu ya. Kita sepakati aja. Kalau saya silakan mengikuti forum. Saya yakin Pak Widi karena 3-3-nya bagus juga ya. Nah, kemudian itu tema ya, tadi silakan. Kemudian yang kedua yang sangat prinsip adalah pelaksanaan kapan acara grand launching. Karena grand launching ini menentukan juga dasarnya AirShow. Karena ini juga salah satu ruang bagaimana event organizer dengan tim pelaksana bekerja. Karena kan tentu di dalam pelaksananya perlu kita bantuan dukungan-dukungan. Seperti tadi ada sponsorship dari Aqua yang dikaitkan dengan bentuk kreativitas, saya pikir ini satu hal yang baik. Walaupun kami menyadari betul, tentu event organizer dengan strateginya sudah menjajaki mana-mana saja. Nah, oleh karena itu penetapan, walaupun ini di tim pelaksana sudah mengusulkan tanggal 16 dan 17, tapi tentu kita akan mengkonfirmasi ulang ke Pak Wali Kota. Kita berharap pada saat launching itu hadir Pak Wali Kota, Pak Wakil, dan Danlanut. Jadi dengan jajaran semua, sehingga kegiatan ini akan membumi, gitu kan? Tentu dengan strategi. Ada pilihan-pilihan tempat,
Tetapi tentu ini juga harus dikonsultasikan langsung dengan Pak Wali Kota. Di samping dengan jadwal saya tadi bervisi ke BRI agar segera tematik dan sebagainya disusun lah, gitu kan. Karena mau pilih yang mana silahkan, karena tiga-tiganya ini sudah baik dan sudah mewakili semangat dari ruhnya. Nah, persoalan apakah kita akan ditempatkan di satu titik di kota ataupun launchingnya di sekitar Lanut, itu tidak ada persoalan. Tetapi secara prinsip yang paling penting adalah kesepakatan yang dibangun dengan Pak Wali Kota. Kita ingin juga launchingnya bagus. Jadi kalau umpamanya di satu tempat kita bermimpi di Trans, di tempat yang ideal, karena saya juga melihat ada sebuah schedule, Pak Wali Kota juga berduduk di situ, nanti sampaikan. Jadi hari ini, besok Pak Wali datang. Tentu mudah-mudahan ini sudah 90 sebenarnya sudah penyempurnaan, dibuat yang baru. Nanti secara teknis disampaikan saja bahwa ini sudah disampaikan, dirapatkan dipimpin langsung oleh Pak Wakil dan Danadu dan kami yang hadir seluruh pimpinan SPD dan jajaran dan Lanut. Nanti kan di jalan Diskop Info sambil memkonsultasikan ke Pak Wali. Ya kalau umpamanya bisa diterang, ya tentu kita juga secara tidak langsung menggait juga dia salah satu sponsor, kan sesuatu yang sangat luar biasa, Bu. Karena gaungnya dan sebagainya. Saya pikir Pak Wali punya strategi khusus di mana dia ditempatkan. Tidak mutlak secara absolut bahwa ini harus di Husein gitu kan. Toh semangat Bandung itu bisa di mana-mana gitu. Jadi hari Selasa pada Danur berkesempatan untuk menyampaikan ke Jakarta, beliau sudah mendapat informasi yang betul mulai tema dan kapan grand launching dan lain sebagainya. Skenario kegiatan saya pikir tadi yang disampaikan oleh EO saya pikir sudah sangat baik ya. Walaupun kewanti-wantian dan kekhawatiran kenapa dulu tidak ada sih ketentuan yang 2 tahun sekali nggak ada gitu ya. Tetapi lasinnya memang sering dilakukan banget. Cuman kemarin agak sedikit dilematis barangkali ya karena kita ada kejadian musibah saat itu. Tapi mungkin tahun ini kita jawab di pimpinan Pak Ardi, jangan kalah dengan itu. Justru ini kan human error. Saya pikir sebuah tantangan dan ini Pak Wali merespon waktu itu kenapa harus kendur gitu kan. Jadi kan tidak berarti kalau kecelakaan itu musibah itu memang sudah takdir Allah. Tetapi yang paling penting kita semua sepakat berintrospeksi apa yang mendorong persoalan itu. Dan kita tahu bahwa kejadiannya ya adalah memang human error. Makanya tadi beliau sebelum nanti mengarahkan secara umum tentu juga tadi kan mengingatkan bagaimana kehati-hatian. Jadi ada keinginan kuat untuk mewujudkan Bandung Air Show 2015. Pasti beliau sebagai penanggung jawab juga ayah deg-degan lah. Jadi sama karena TNI Polri juga Pak Wakil hakikatnya UID sebagai manusia biasa. Jadi karena itu bagaimana kegiatan ini sukses tentu tadi yang dikatakan Pak Danandun disiplin sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya ini memang menjadi domain teknis beliau ya. Tetapi kami dari pemerintah kota memberikan supporting karena oleh karena itu hadir hari ini seluruh pimpinan SKPD kan ya. Tidak mewakilkan kalau tidak salah Kadisdik sedang di Jogja masih hari ini pulang. Tetapi yang 700 minggu apapun tidak ada persoalan Bu. Kami akan support itu bahkan tidak lebih dan sebagainya gitu kan. Karena semakin banyak tingkat keterlibatan partisipasi terutama anak-anak kita karena memang ada nuansa edukasi. Jadi bukan hanya sebagai teknis show of force aja, tetapi juga ada edukasi tadi. Saya pikir ini sebuah langkah-langkah yang baik yang harus menjadi tauladan bagi kita semua. Nah, saya kira secara umum itu, tetapi tidak menutup kemungkinan sebelum nanti statement penutupnya dan Danut nanti diakhiri oleh Pak Wakil secara umum ya arahan-arahan dan secara rundown tadi kan sudah sangat jelas bahwa alhamdulillah upaya-upaya yang dilakukan oleh tim pelaksana yang seabrek-abrek nih kepanitiaannya gitu kan sapiraku gitu kalau tidak dikeroyok kita bisa sukses gitu kan. Dan tadi yang disampaikan saya pikir juga sudah mewakili bahwa insya Allah Air Show 2012 ini baik gitu ya, karena ada perpaduan antara Sokopo dan sebagainya. Ya, namun demikian tadi ada kelengkapan-kelengkapan semacam
tadi tematik ya, tadi tema sudah ada 3, tapi apakah nanti 3 sekaligus saja panitia memastikan apakah yang cenderung ke nomor 1 atau nomor 3 ya. Nah yang terakhir, kalau logo ini kan domainnya sebetulnya domain dan nanut gitu ya, dan kita juga ini yang beririsan. Oleh karena itu apa Pak ditampilkan barusan? Yang barusan yang logo Airshow hari ini, saya justru meminta masukan lah dari teman-teman yang punya gagasan dan sebagainya, sehingga nanti Pak Wakil mudah-mudahan bisa memutuskan. Jadi gitu ya. Yang logo yang 3 itu nanti. Nah, yang ini ada beberapa macam gitu kan. Jadi memang panitia sangat bijak, selalu diberikan opsi 1, opsi 2, opsi 3 gitu kan. Nah, oleh karena itu logo apakah ini juga apakah 3 ini yang disepakati oleh kita, sehingga nanti bisa saja Bu Eli menyampaikan kepada Pak Wali gitu ya. Jadi hari ke Pak Karna teh bagus buat kita belum tentu bagus nih. Jadi saya ingin selalu moderat. Nah, oleh karena itu kalau memang hari ini disepakati opsi logo ini, karena ini saya pikir logo yang terbaik, 3 juga baik. Kalau saya suruh pilih bingung juga Bu Eli. Nah, oleh karena itu bisa saja waktunya bersamaan dengan tema, sekaligus hari Minggu dikonsultasikan dengan dilaporkan kepada Pak Wali Kota. Hasil rapat hari ini telah menetapkan opsi 1, 2, 3 tema, termasuk bentuk logo HKJGB ya. Walaupun karena ini kan listeningnya harusnya di Skominfo. Nah, oleh karena itu sekaligus saja menurut saya nanti Pak Irma dan kawan-kawan dengan Ibu EO-nya gitu kan, saya kira secara teknis bisa melaporkan ke Pak Wali langsung. Saya sampaikan aja isi rapat ini juga logo telah ditetapkan 3, tapi mohon arahan Pak Wali barangkali kecenderungan yang mana, karena beliau pasti punya kiat-kiat khusus. Oh, kecenderungan yang ini gitu ya, supaya tidak menjadi berbenturan. Oke, ada ini nggak sebelum saya serahkan lagi ke Pak Dananut untuk memberikan secara umum. Ada nggak masukan dari teman-teman? Ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Wakil, nanti Bu Eli nanti dilihat ilustrasinya, makna daripada kurang gambar burung. Kurang gambar burung itu gambarnya Pak Mudet, itu istri gitu kan. Nah itu kan harus filosofisnya jelas dengan Pak Wakil. Jadi kenapa gitu? Nah sebagainya pertanyaannya ya. Supaya nanti kita sepakat pada menurut apapun bisa menjelaskan kenapa diambil logo ini, pasti ada arti yang masuk beliau gitu ya. Oke. Ada nggak tambahan dari siapa aja gitu kan? Nah, termasuk dari PDAM nanti juga bisa saja Bu menyumbang aqua gitu kan. Iya, jadi aquanya produknya ya sekaligus lah hibah untuk kegiatan anak-anak sekolah juga ini kan tetap harus disupport oleh kita. Nah, tapi secara teknis nanti kita dengan jajaran di sini. Ada? Nggak ada? Nggak. Disebut ada nggak yang mewakili? Oke, Pak Indra. Nanti juga kan tentu di dalam teknis grand launching dan pelaksananya tanggal 10 dan 13. Tentu mana-mana saja nanti EO menyampaikan kalau memang perlu dukungan kita ya. Nanti dimaksimalkan aja, disebut kalau umpamanya ada beberapa yang memang ditampilkan, walaupun tidak seluruhnya ditampilkan, tentu melalui selektivitas yang disampaikan oleh panitia. Tapi secara prinsip siap ya Pak Enda ya? Siap nggak siap di depan Pak Wakil masa kecil. Jadi kalau tentara siap terus. Jadi kalau ditanya, saya pengalaman tadi ketika sejak PDN siap aja padahal apa gitu kan. Jadi makanya saya nggak tanya kepada teman-teman anggotanya Pak Irman, pasti sudah bulat banget. Oke. Saya kira nanti secara teknis juga ini kan ada rapat-rapat teknis ya. Tetapi dari sisi kebijakan bahwa hari Minggu coba kita sepakati Minggu sore kapan lihat jadwal Bu Eli dengan saya sih berharap Pak Irman mewakili Pak Dananut dengan EO dengan tim silahkan sampaikan bahwa laptop ya di pendopo lah, lihat jam-jamnya beliau gitu kan. Kalau kita ini kegiatan rutinnya sudah terlalu banyak, jadi menunggu itu menjadi sangat menyiksa gitu kan. Nah, cobalah mewakili gitu kan. Oke, kalau tidak sebelum Pak Wakil menutup dengan closing statement-nya, saya juga mohon tambahan arahan dari Pak Dananut.
Baik, terima kasih Pak Sekda. Saya rasa sudah jelas tadi apa yang diberikan oleh Pak Sekda, petunjuknya. Kemudian dari IO sendiri untuk garis besar kegiatan tadi sudah dipaparkan. Saya hanya berharap mudah-mudahan acara Bandung Airshow dan pencanangan Bandung Kota Dirgantara serta ulang tahun Kota Bandung sendiri mudah-mudahan nanti dapat berjalan sukses, aman, lancar. Kemudian mari kita bekerja sama para stakeholder yang sudah ditunjuk supaya ikut mensukseskan kegiatan ini. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oh ya, saya lupa tadi. Kalau tidak salah tadi juga karena mudah-mudahan ini menjadi spirit awal Bandung menjadi kota dirgantara yang tentu harus memang diawali bisa saja pada saat grand launching, kemudian atau menjelang atau sebelum kegiatan tanggal 10 September juga ada secara simbolis yang tadi pesawat itu Pak. Kalau pesawat itu sudah ada? Ada kan? Informasi sudah ada. Oh, sudah ada. Permintaan kan belum ada, belum sampai sana kan. Oke, kalau begitu nanti Pak Asisten juga saya pikir mohon mendampingi kepanitiaan. Jadi dua hal, satu tema, kedua waktu 16-17 itu kemudian tempat. Yang lain Pak Dandanu sudah memberikan support prinsip pusat kalau Bandung menjadi ikon kota dirgantara tentu harus ada monumental yang sifatnya monumental, patung yang pesawat gitu kan. Nah, soal nanti pesawat mana yang ditempelkan gitu ya, itu nanti mungkin ranahnya lain. Tetapi secara prinsip kalau ada disampaikan kalau seumpamanya Bali berkenan. Dan tadi ada usulan dari Pasau ya, Pasau itu di sekitar Pasteur menjadi gerbang. Soal nanti titik strategisnya di mana gitu kan, itu juga dikonsultasikan dengan Pak Wali gitu ya, karena supaya clear gitu ya dengan backman cita-cita beliau gitu ya, persoalan apakah yang sekarang selamat datang, bisa saja kalau beliau mau kan dengan teknik baru di tengah-tengah yang sekarang kan selamat datang Pasteur itu ya selamat datang Konferensi Asia Afrika tuh kan yang apa sih area? Nah itu kan areanya tinggi, bisa saja oleh beliau mau pakai ini kemudian digituin gitu kan luar biasa di situ. Ketika kita masuk ke gerbang Pasteur, wah selamat datang. Sudah gitu Pak. Jadi tawarannya jangan seperti 1000 itu saja. Ya, maksud saya titiknya kan di situ bagus Pak, tapi itu tadi dikonsultasikan lagi dengan pakarnya. Nah ini juga termasuk tambahan yang memang harus dikonsultasikan ya Pak Ilan. Jadi tadi kan sudah dan mengatakan bahwa tentu mengenai pesawat dan sebagainya nanti secara teknis nanti kita akan buat sosialisasinya, dan ini bisa saja pada saat menguatkan Pasau langsung dengan yang langsung gitu kan saat. Apakah nanti kita tinggal menentukan kalau sudah siap dibangun dan sebagainya, peresmiannya kan mudah-mudahan sebelum tanggal 10 dan 13 September. Jadi kalau tanggal 16-17 kan mepet, kalau sekarang kan mungkin 16-17 itu kita dorong grand launchingnya agar supaya orang atau masyarakat tahu bahwa kita akan ada airshow dan sebagainya, sehingga ini akan memudahkan ruang EO untuk bergerak gitu kan dengan berbagai hal sambil kita melakukan evaluasi apa yang belum dan apa yang akan dilakukan ya, termasuk secara teknis nanti kapan saja saya setiap saat akan bisa mengikuti lah dengan Pak Wakil ada soal apa di mana ada persoalan, tetapi secara prinsip kita sudah ada pemahaman bahwa bagaimana airshow ini bisa berjalan sukses gitu kan, karena ini menjadi kebanggaan kita terus terang ya, paling tidak menepis ketakutan ya tadi ya. Kalau tadi saya mengawali dengan bahasa delegatis dijauh oleh dan Nanun kita dari 15 dan saya dengar Pak Wali iya itu jangan kalah dengan itu gitu. Karena itu mah urusan yang di atas gitu. Tetapi beliau sudah menyarankan bahwa kejadian musibah itu karena human error tadi ya. Makanya beliau sangat concern di SOP dan sebagainya. Baik, saya kira kalau memang tidak sudah jelas ya, Bu Eli ya, Pak Asisten, saya mohon waktunya untuk dengan Kesra, Pak Kesra, mana Pak Kesra? Belum pulang? Oh iya, ya. Jadi saya melaksanakan tugas lagi gitu ya. Ya, terakhir Pak Wakil, mohon arahannya secara umum sekaligus dengan doa barangkali.
apa Pak Wakil langsung takjub gitu kan, maksudnya kok sebelum Wakil mana dari baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Pak Dan Lanut, Wakil dan Pak Sekda dan hadirin yang hadir pada sore ini dalam perencanaan kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun Kota Bandung yang 205. Jadi ini kami hanya mengimbau atau menyarankan dalam kegiatan ini, dalam pelaksanaannya apakah sudah disediakan dalam pelaksanaan atau izin. Tetap mekanisme itu karena ini ada kegiatan pameran dan atraksi, mungkin izin itu perlu diproses juga. Nanti itu dan izin itu melalui intelijen. Ini skupnya mungkin skup nasional ya Bu. Nasional itu bisa dari tingkat Polda, kalau internasional itu mungkin tingkat Mabes Polri. Nanti Ibu silakan bisa koordinasi dengan pihak intelijen dari Polrestabes Kasat Intel ya Pak Kompol Herman. Kemudian yang kedua menyangkut keamanan, itu kami sudah pasti nanti akan koordinasi dengan pihak Pak Komandan mungkin dan Lanut. Kami sudah pasti akan ada koordinasi dalam keamanan. Ini menyangkut karena banyak masyarakat yang berkunjung ke sana, menyangkut masalah tindak kriminal mungkin yang masalah pencurian kendaraan bermotor yang lainnya, copet dan tapi ya alhamdulillah mungkin di tempat di Lanut kan lebih ini lagi lah dalam keamanannya kita kerjasama dengan baik nanti. Kemudian yang ketiga juga ini menyangkut masalah lalu lintas. Sudah pasti banyak yang berkunjung ke sana menyangkut nanti akan itu pelaksanaannya hari apa Bu? Misalnya minggu itu pasti itu kan weekend ya, hari Sabtu dan Minggu itu pasti akan banyak yang warga atau masyarakat kan dari Jakarta pun pasti banyak yang berkunjung sekaligus mungkin melihat ke sana. Itu sudah pasti akan mempengaruhi dalam masalah arus lalu lintas. Itu mungkin kerjasama dengan pasar lantas. Mungkin itu saran kami mungkin Pak. Terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas saran dan usulnya. Tentu itu akan ditempuh oleh panitia. Tetapi hari ini kita punya tugas untuk menuntaskan seluruh proposal yang tadi langsung berkaitan dengan kapan grand launching, kemudian tematik yang digunakan dan logo yang akan kita gunakan. Nah, mudah-mudahan saya katakan hari Minggu kalau sudah ada kesepakatan atau keputusan dari Pak Wali Kota, nanti kewajiban panitia untuk segera menuntaskan proposal tentu dengan edisi yang baik ya, yang ideal. Nah, baru dari situ pasti ada langkah-langkah karena ini masih kita cukup waktu karena bulan September Pak, jadi masih lama sebetulnya tanggal 10 September, jadi kita cukup waktu sehingga tugas yang perlu segera itu kita mendorong bagaimana grand launching. Tetapi walaupun itu September kan di dalam proposal itu sudah tanggal 10-13. Saya pikir kalau sudah disepakati oleh Pak Wali Kota hari Senin juga nggak apa-apa, panitia ya silakan siapa yang akan menandatangani itu nanti dikonsultasikan, segera mengajukan yang disarankan oleh beliau sehingga secara otomatis tentu dari jajaran Polri, Polda khususnya akan mengagendakan itu. Nah, kami punya keyakinan karena ini berkaitan dengan hari HUT Kota Bandung, makanya tadi malam saya cek apakah Musbida diundang atau tidak. Tadi ada informasi tidak karena memang ini sifatnya untuk melengkapi proposal ini ya. Jadi kalau proposal sudah jadi, tentu yang saya katakan tadi nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota. Tentu tempatnya juga nanti kita tetapkan. Nah, ini menjadi paripurna paling tidak menjelang grand launching. Saya pikir dengan proposal yang sudah jadi, nanti langkah-langkah secara sistemik panitia juga seperti izin dan sebagainya insya Allah akan ditemukan. Jadi manfaatkan betul kepada panitia, panitia 10 September kita masih cukup punya waktu, tetapi itu adalah hal yang sangat prinsip yang disarankan tadi, jangan terlupakan juga. Ya. Baik, saya kira itu saja. Ya. Jadi hal-hal lain tidak ada ya, tambahan dan sebagainya sudah di cover ya, Bu Eli ya, dengan jajaran Diskop dan Pasir 2. Dan terakhir kembali kita simak arahan dari Pak Wakil, sekaligus saya juga kami mohon, sekaligus juga benar apa? Enggak. Terima kasih Pak Sekda. Yang terhormat dan Sekda Negara Pak Adi.
dan Pak Sekda juga hadir Bapak Ibu sekalian. Kalau Mak Wade mendengar dari presentasi di awal tadi, kesiapan teknis kelihatannya seharusnya ini harus lebih baik insya Allah ya daripada yang sebelumnya segera ya. Apalagi kita punya pengalaman kemarin dengan waktu cuma 2 bulan kita persiapan KAA yang sangat luar biasa, walaupun Pak Arik Bapak Telur ya, kita Bapak Telur, tapi alhamdulillah itu bisa sukses ya. Ya kalau kita komparasi dengan kegiatan itu kelihatannya yang KAA ini kan waktunya masih panjang saya kira ya, dan kegiatan juga tidak sebesar KAA saya kira ya. Oleh karena itu harapan saya mudah-mudahan ketika kita hari ini saja sudah persiapannya yang sudah sematang seperti ini, saya kira mungkin sudah 70-80% lah kayaknya saya kira ya. Tinggal tadi melengkapi kekurangan yang disampaikan tadi, perizinan dan sebagainya, saya kira ya ini mestinya harus menjadi sebuah event yang luar biasa insya Allah ke depannya. Nah, saya juga sangat mendukung ya dari kegiatan Bandung Air Show 2012 ini dalam rangka HJKB Kota Bandung 205, dan juga dilanjutkan tadi ada keinginan menjadikan Bandung Kota Dirgantara. Saya sangat mendukung karena memang awal dari sebuah kreativitas inovasi tentang industri Dirgantara ini di Kota Bandung. Nah, boleh dari Litnur ya. Dan Litnur Nurtanio, Mang Orid ini adalah jebolan Nurtanio, pelaku pembuat industri pesawat terbang. Jadi Mang Orid ini pernah 16 tahun kerja di IPTN, ya. 83 sampai 1 September 83 sampai 16 Maret tahun 99. Jadi 16 tahun saya periman di IPTN. Mang Orid ini yang memproduksi hampir 40% pesawat terbang, komponen pesawat terbang yang dibuat dari komposit, dari fiberglass. Jadi interior apalagi kebanyakan itu dari komposit ya. Itu diproduksi di bengkel Mang Orid waktu itu 16 tahun. Ya. Nah, saya melihat ya dengan pahlawan dulu namanya Pak Nurtanio ya, digagas munculnya sekarang Litno dan kemudian Nurtanio dan sekarang Dirgantara, maka tepatlah kalau Bandung ini kita kaitkan dengan HJKB ini hari ini ya 2012 ini, saya kira dengan Bandung kota ibu kota Dirgantara luar biasa. Nah, pesan saya barangkali ya, kalau tadi KAA cuma 2 bulan, ya sekarang waktunya juga masih senggang, masih panjang, saya kira. Ya. Tapi ini jangan terlena, saya kira. Ya. Tetap saya berharap ya, sistem koordinasi, komunikasi, maaf, dalam rapat-rapat teknis nanti, ya saya kira ini harus tetap diperhatikan ya agar kita bisa mampu menghadirkan dalam event Bandung Air Show ini menjadi show yang lebih baik sekira untuk warga Kota Bandung khususnya, dan mungkin untuk Bandung Raya sekira dan untuk nasional sekira. Kemudian juga saya mengingatkan barangkali kalau tadi mendengar bahwa ada rencana mengundang tamu dari luar juga ya, sampai ke sana. Hati-hati kalau nanti dalam event media. Ketika media itu membludak datang, ya kemarin saya pengalaman dari KAA itu luar biasa ya, membludak datang ya sehingga kewalahan memilih mereka. Ya. Itu sudah hati saya bilang mungkin ya.
Itu mungkin arahan dari saya. Sekali lagi mungkin mudah-mudahan kita semua bisa lebih memiliki sebuah perhatian yang lebih, saya kira, dalam hal rapat koordinasi teknis nanti ke depan. Yang mudah-mudahan tahapan-tahapan ini akan menjadi tahapan yang insya Allah menjadi menghadirkan seluruh yang berkualitas. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Kita akhiri saja dengan membacakan bersama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan rapat koordinasi hari ini dan berikutnya juga diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir fi amrina. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir fi amrina. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir fi amrina. Allahumma rabbana dzulmna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.